yang kekasih dalam Tuhan, pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya itu, mari kita meminta pimpinan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa di sorga, Bapa kekasih jiwa kami. Terima kasih pada kesempatan ini Tuhan. Engkau masih memberikan kami waktu yang begitu indah di mana kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Bapa, kami mohon pimpinan-Mu, kiranya Engkau memberikan kami hikmat, agar kami boleh memahami firman-Mu ini seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari dua bagian kitab. Yang pertama dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang kelima, dan yang kedua dari Roma pasal 8 ayat yang ke-11. Kita membaca pada bagian yang pertama 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. Firman Tuhan berbunyi, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Pembacaan yang kedua dari Roma pasal 8 ayat yang ke-11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Melalui pembacaan firman Tuhan pada saat ini kita akan belajar hidup yang dibaharui oleh kebangkitan Kristus. Hidup yang dibaharui oleh kebangkitan Kristus. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dibaharui berarti mengulang sekali lagi supaya menjadi baru, atau memulai lagi dengan baru. Ini dapat berarti bahwa dibaharui artinya penciptaan kembali dan perubahan sifat seseorang. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ibarat sebuah komputer yang telah lama tidak berfungsi karena dipenuhi oleh virus. Hidup kita mungkin seperti itu. Namun Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ketika komputer ini telah diperbaharui, apa yang terjadi? Nah, komputer ini demikian kita dapat mengoperasikannya dengan baik. Demikian hidup kita. Atau ketika kita mengibaratkan diri kita sebuah orang yang ditahan. Awalnya ketika kita dalam penjara, status kita adalah seorang tahanan. Namun Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, untuk kita membebaskan diri kita, kita harus memenuhi syarat yang telah diputuskan oleh pengadilan. Ya, untuk memenuhi syarat itu, ya mungkin saja dari keputusan pengadilan, misalkan kita ditahan oleh selama 8 tahun. Setelah masa 8 tahun itu berakhir, berarti kita bebas. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, demikian halnya dengan kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus yang membebaskan kita dari hukuman dosa, kematian, dan kebangkitannya mengubahkan kita kepada kehidupan yang baru. Sebagai orang Kristen yang telah dibaharui oleh kebangkitan Yesus Kristus, bagaimana sikap kita terhadap hidup yang dibaharui ini? Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saat ini kita akan belajar 3 bagian bagaimana sikap kita terhadap hidup yang dibaharui oleh kebangkitan Yesus Kristus. Mari kita melihat dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-11, di situ dikatakan,
Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita akan belajar dalam poin yang pertama, yaitu hidup di dalam roh. Hidup di dalam roh. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita meninggalkan kehidupan lama kita ke dalam kehidupan yang baru, itu berarti bahwa kita memperlihatkan kualitas hidup yang jauh berbanding dengan kehidupan yang lama. Hidup yang lama digambarkan Allah sebagai suatu kehidupan yang tidak mengenal Allah. Adalah hidup dengan pikiran yang sia-sia, hidup dalam pengertian yang gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah. Kehidupan yang baru tidak melakukan dosa, sehingga kita tidak dituntut, kita ditekan, kita tidak dihukum oleh perasaan bersalah, melainkan kita merdeka. Karena apa yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Selanjutnya, kita harus mengizinkan roh yang telah diperbaharui itu mengubah seluruh kehidupan kita, sehingga kita benar-benar menjadi baru dan menghasilkan dampak yang nyata. Pengaruh yang membangun, hasil yang memberkati orang yang ada di sekeliling kita. Terlebih lagi, keberadaan orang beriman yang berkualitas rohaninya selalu diperbaharui, akan menjadi pusat perhatian dan membawa orang kepada Kristus. Roh Kudus adalah pembaharuan yang akan terus mengerjakan perubahan dalam tiap area hidup kita. Roh Kudus menggabungkan kita dengan kematian Yesus Kristus dan dengan otomatis juga menggabungkan kita dengan kebangkitan Yesus Kristus. Maka dengan kuasa Roh Kudus, kita boleh melayani dengan tidak mengenal lelah, melayani tanpa memperhitungkan pengorbanan, melayani dengan kerelaan dan sukacita, serta berbuat terus dalam hidup yang berkelimpahan. Hidup dengan status yang baru, itulah suatu hidup yang mengenal dan berpusat kepada Kristus. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ketika hidup kita telah dibaharui oleh Kristus, dan ketika kita telah hidup di dalam roh, kita tidak lagi hidup di dalam daging, melainkan kita hidup di dalam roh, yaitu dari Roh Kudus yang telah membangkitkan kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, melalui poin yang pertama pada saat ini, mari kita belajar bagaimana hidup kita yang telah dibaharui oleh kebangkitan Kristus ini. Mari kita belajar bersama untuk senantiasa hidup di dalam roh dan bukan di dalam daging. Kita masuk dalam poin yang kedua, yaitu hidup berpengharapan. Kita melihat dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Poin yang kedua ini, kita akan belajar bagaimana hidup berpengharapan. Hidup berpengharapan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, orang percaya bisa mendapatkan hidup baru karena Kristus telah bangkit dari kematian. Kenyataan yang mengimpit akan makin menekan kehidupan kita, dan saat itulah kita butuhkan pengharapan yang teguh untuk terus mencari pengenalan Allah dalam situasi apapun. Kalau kita mengenal Allah, maka tujuan hidup kita juga jelas. Lalu ketika kita tidak mengenal Allah, tujuan hidup kita ini menjadi tidak jelas. Mau dikemanakan hidup kita ini? Lalu ketika kita tidak mengenal Allah, ketakutan yang menghantui kita seperti kegelapan, penderitaan, kemiskinan, bahkan sakit, penyakit, kematian, itu akan terus kita alami. Tetapi setelah kita mengalami relasi pemulihan dengan Tuhan,
maka secara perlahan-lahan Bapak Ibu, ketakutan itu akan hilang dalam diri kita, karena kita percaya bahwa ketika hidup kita telah dibaharui oleh kebangkitan Kristus, maka ketakutan itu juga lenyap. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kesadaran akan kuasa kebangkitan inilah yang memberikan keberanian dan semangat kepada para murid untuk mengerjakan ini secara optimal. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, karena kita percaya bahwa harapan yang pasti hanya ada di dalam Yesus Kristus. Mari kita membuka dari Roma pasal 5 ayat 4 sampai ke 5. Roma pasal 5 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Di situ dikatakan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Di situ dikatakan pengharapan tidak mengecewakan. Bapak Ibu, kita percaya bahwa harapan yang pasti hanya ada di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi saya tekankan bahwa harapan yang pasti hanya ada di dalam Yesus Kristus. Lalu Bapak Ibu, pengharapan seperti apa yang kita peroleh? Kita melihat dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang keempat. Di situ dikatakan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Bapak Ibu, pengharapan yang kita peroleh ini yaitu warisan yang tidak pernah binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kita sekalian. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita mempunyai hidup berpengharapan pada Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa harapan itu akan pasti. Sekalipun ketika Tuhan mengizinkan kita melewati berbagai hal yang membuat kita kecewa, tetapi mari kita yakin dan percaya bahwa di atas semuanya itu Tuhan yang telah merencanakan semuanya itu bagi kita, seperti virus corona yang kita hadapi saat ini. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita terus berpengharapan hanya di dalam Yesus Kristus. Kita telah belajar poin yang kedua, bagaimana sikap kita ketika hidup kita dibaharui oleh kebangkitan Kristus. Mari kita belajar pada poin yang ketiga, yaitu hidup dengan iman. Pada ayat yang kelima dikatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sekali lagi, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Iman dalam bahasa Yunani yaitu pistis, yang artinya percaya kepada atau mempercayakan diri kepada Allah. Yang dalam kata kerjanya di sini dipakai yaitu percaya. Percaya ini merupakan istilah penting yang menggambarkan hubungan antara umat atau seseorang dengan Allah. Dalam ayat yang kelima dikatakan, karena imanmu. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, iman bukan hanya seperti yang dikatakan dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, yaitu percaya pada apa yang diharapkan dan apa yang tidak dapat dilihat. Melainkan di sini iman lebih menekankan hubungan yang kuat dan akrab antara kita dengan Allah. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, suatu gambaran yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita, ketika Yesus bangkit, pada saat itu salah seorang murid Tuhan yang bernama Thomas, kita tahu bahwa ia tidak langsung mempercayai perkataan yang ia dengar bahwa Yesus telah bangkit. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus mengunjungi Thomas secara khusus? Di dalam Yohanes 20 ayat 25 di situ, Thomas mengatakan bahwa aku tidak percaya sebelum aku melihat bekas paku yang ada di tangannya,
sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku di tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku di dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Setelah itu, apa yang terjadi pada Thomas ini, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan? Ketika Thomas dan para murid sedang berkumpul pada saat itu, lalu tiba-tiba Yesus menampakkan diri kepada mereka. Tuhan Yesus berkata kepada dia dan dengan kuat menyatakan ketidakpercayaannya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, lalu apa yang terjadi kepada Thomas ini? Kita tahu bahwa Thomas ini merupakan seorang penginjil. Ia menyampaikan pesan kekristenan tentang kasih dan pengampunan hingga ke ujung dunia. Pada masa hidupnya, apa yang terjadi dengannya? Yang awalnya dikatakan Thomas ini, ia adalah seorang yang ragu. Tetapi tidak selamanya ia menjadi orang yang ragu-ragu. Kebangkitan Kristus mengubahkan hidupnya. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu, yang awalnya kita akan ragu akan keimanan kita, tetapi melalui kebangkitan Kristus, kita menjadi dikuatkan. Ketika Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ketika Thomas melihat Yesus telah bangkit, semua yang Yesus telah ajarkan selama bertahun-tahun sekarang menjadi genap. Dan melalui kematiannya, Thomas menjadi pembawa kabar yang setia atas Tuhan. Dia yang dengan kuat menyatakan ketidakpercayaannya, kemudian menyampaikan pesan kekristenan tentang kasih dan pengampunan hingga ke ujung dunia pada masa hidupnya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Allah yang melindungi kita dengan kasih karunia-Nya tidaklah bekerja secara sewenang-wenang saja, karena orang percaya dilindungi oleh kuasa Allah. Seperti perkataan, karena iman orang percaya itu selamat. Bapak Ibu, demikianlah iman yang hidup di dalam Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah tanggung jawab kita sekarang untuk memiliki perlindungan. Dalam hal ini, keselamatan menunjuk kepada dimensi yang akan datang dari keselamatan, yaitu memperoleh warisan di sorga. Kembali kita melihat dalam ayat yang keempat. Di situ dikatakan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita melihat pada ayat yang ketiga tadi, di situ ada kata melahirkan kita kembali. Tanpa kelahiran baru ini, kita tidak mungkin dapat melihat kerajaan Allah, yaitu menerima hidup kekal dan keselamatan melalui Yesus Kristus. Hal-hal berikut merupakan fakta-fakta penting mengenai kelahiran baru ini. Pembaharuan dialami oleh kita yang bertobat dari dosa dan berbalik kepada Allah. Lalu, ketika kita beriman kepada Kristus, kita percaya bahwa Ia adalah juru selamat kita. Hubungan tersebut tetap tergantung pada iman kita sepanjang hidup di dunia ini. Iman yang ditunjukkan dengan kehidupan penuh ketaatan dan kasih yang tulus, kita tidak mungkin tetap menjadi seseorang yang dilahirkan kembali tanpa kerinduan yang sungguh-sungguh dan usaha yang berhasil untuk menyenangkan hati Allah dan menghindari dosa. Hal ini hanya dicapai oleh kasih karunia yang diberikan kepada orang beriman oleh Kristus Yesus melalui hubungan yang berkesinambungan dengan Kristus. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mungkin ketika kita berusaha menjalani kehidupan kita ini dengan kita sungguh-sungguh beriman kepada Kristus, banyak tantangan yang akan kita alami, banyak pencobaan yang kita alami, tetapi kita percaya bahwa ketika kita telah dibaharui dalam Kristus, ketika kita telah dibaharui oleh kebangkitan Kristus, maka kita percaya bahwa Tuhan menjadikan kita sebagai pemenang melalui setiap tantangan yang ada.
Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kita telah belajar bagaimana sikap kita terhadap hidup kita yang telah dibaharui oleh kebangkitan Yesus. Yang pertama yaitu kita hidup dengan roh, yang kedua kita hidup berpengharapan, dan yang ketiga kita hidup dalam iman. Biarlah kebangkitan Yesus ini membuat hidup kita senantiasa dibaharui, sehingga pada saatnya nanti kita menerima keselamatan ini sebagai anugerah. Amin. Mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami persembahkan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Pada saat ini kami telah membaca firman-Mu dan merenungkannya. Firman-Mu ini begitu dalam ya Bapa, tak dapat kami selami dengan pikiran kami sendiri. Untuk itu kami mohon kiranya Roh-Mu untuk menolong kami, memampukan kami agar kami boleh memahami firman-Mu ini dengan baik. Dan Bapa dalam sorga, terima kasih firman-Mu ini mengajar kami bagaimana kami selalu memiliki sikap sebagaimana orang yang telah dibaharui oleh kebangkitan-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Ini doa dan ucapan syukur yang kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.